semoga sehat semua. Walafiat. Nah, screen ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, para peserta 80 hadis pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dapat sama-sama kembali di tengah-tengah puasa, kita bisa tetap melanjutkan pelajaran kita mengenai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang pernah kita pelajari, doa Nabi kepada umatnya yang mempelajari hadis, yaitu semoga, kata Nabi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wajah-wajah mereka bersinar, maknanya bahagia di dunia dan di akhirat. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang bahagia di dunia dan di akhirat dengan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkannya, ya, mempelajari dan menyebarkannya. Di antara menyebarkannya, ya, ikut hadir pengajian, mengajak orang-orang hadir pengajian, atau mengadakan pengajian hadis. Masuk dalam kategori menyebarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-15. Tidak terasa sudah masuk hadis ke-15. Nah, ini hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah, ini hadis berbicara tentang puasa juga ini, yaitu puasanya puasa Arafah. Paling tidak masih ada keterkaitan antara puasa yang kita lakukan saat ini dengan tema hari ini. Yaitu hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi arafah inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, puasa hari Arafah, sesungguhnya saya berharap pahala dari Allah menghapus dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Sahih Muslim. Adapun hadis yang ada di hadapan kita ini, teksnya milik Al-Imam At-Tirmidzi. Sekali lagi, Anda bacakan keutamaan puasa Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah, sesungguhnya saya berharap pahala dari Allah menghapus dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Sahih Muslim. Namun teks yang ada di hadapan kita milik Imam At-Tirmidzi. Baik, kita kenalan dulu dengan Abi Qatadah. Kita kenalan dengan Abi Qatadah. Siapakah Abu Qatadah? Boleh Abu, boleh Abi, sama Abu Qatadah atau Abi Qatadah. Kita panggil Abu Qatadah. Abu Qatadah bin Rabi' al-Ansari. Berarti nama bapaknya Rabi',
ibunya atau beliau dari golongan Al-Ansari dari Madinah. Salah seorang sahabat yang mulia, dia memiliki andil dalam peperangan dan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta melindunginya dalam perjalanan. Abu Qatadah menjaga Nabi dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, dalam perjalanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengutus Abu Qatadah dalam sebuah pasukan untuk memerangi Persia. Lalu ia membunuh rajanya dengan tangannya. Insyaallah Abu Qatadah berhasil membunuh Raja Persia dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Kemudian ada perselisihan tentang tempat dan tanggal kematian Abu Qatadah, yakni perselisihan pendapat di antara ulama sejarah mengenai tempat dan tanggal wafat dari sahabat Abu Qatadah. Ada yang mengatakan ia wafat di Makkah tahun 38 Hijriah, kemudian disolatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriah, dan ada pula riwayat lain. Wallahu a'lam. Intinya Abu Qatadah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang giat dalam membela agama Islam, wabil khusus melalui peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Qatadah ini termasuk sahabat yang ahli juga dalam ilmu tafsir. Ya. Beliau banyak pendapat beliau mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran. Baik, ini sekilas tentang Abu Qatadah. Selanjutnya, kita lihat dulu faedah hadis. Beberapa faedah hadis ini. Hadis ini menganjurkan agar berpuasa Arafah bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Nah, di sini nomor 1, bahwa puasa Arafah ini sunnah bagi yang tidak haji. Adapun bagi yang melaksanakan haji, maka tidak perlu mereka berpuasa Arafah. Mereka wukuf di Arafah. Mereka mendengarkan tausiah dari pembimbing haji mereka, mendengarkan khutbah, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Itulah yang dilakukan di Arafah sejak zuhur ya sampai maghrib. Sampai maghrib itu dilakukan penuh dengan doa dan zikir. Doa dan zikir bagi yang berhaji. Adapun bagi yang tidak haji, maka dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah. Tanggalnya kita tahu semua, tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan dosa dalam hadis ini yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak diampuni dengan puasa Arafah kecuali dengan taubat yang jujur dengan persyaratan taubat. Yani Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis ini bahwa orang yang berpuasa Arafah akan diampuni dosa-dosanya setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Nah, yang dimaksud dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Dia salat taubat, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Menangis di hadapan Allah, dan berjanji beriktikad tidak lagi mengulangi dosa besar itu, dan meninggalkan tempat atau lingkungan di mana dia terdorong melakukan
melakukan dosa besar. Dia tinggalkan tempatnya, dia taubat dari dosanya, dia rubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu insya Allah diterima taubatnya, diampuni dosa-dosa besarnya. Setelah diampuni dosa besarnya, tentu manusia tidak lepas dari yang namanya dosa kecil. Nah, dosa kecil ini akan terus ada selama manusia itu masih memiliki nafas dan masih berjalan di muka bumi ini. Selalu ada dosa kecil, dan dosa kecil ini akan terus berulang, bisa berulang. Dosanya A, besok A lagi, besok A lagi, besok A lagi. Kecil berulang. Nah, dosa-dosa kecil ini, inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Arafah. Baik dosa kecil yang silam ataupun yang akan datang dengan puasa Arafah. Bisa dikatakan bahwa puasa Arafah ini adalah puasa paling singkat dengan pahala yang sangat besar, yaitu 1 hari, tetapi pahalanya bisa melebihi puasa Asyura. Asyura ini kita dianjurkan tanggal 9, Tasu'a dan Asyura, dan bahkan ada juga anjuran dari para ulama tanggal 11, 9, 10, 11 Asyura, bulan Muharram. Itu pahalanya diampuni dosa yang silam. Kalau Asyura, dosa yang silam 1 tahun. Sedangkan Arafah itu diampuni dosanya yang silam dan akan datang. Sedangkan kita belum menjalani hari-hari kita di masa yang akan datang, tapi ada jaminan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Bagaimana seseorang itu mendapatkan ampunan dosa-dosa yang akan datang? Nah, nanti kita jelaskan. Nomor 3, amal kebaikan termasuk sebab yang bisa mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah. Amal kebaikan adalah sebab, salah satu sebab yang bisa mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhitung dengan amal, baik amalnya kecil atau amalnya besar. Baik amal lisan seperti zikir, atau amal hati seperti tawakal, sabar, ikhlas, jujur, yani jujur dalam hati, atau taubat. Taubat juga amal hati, tawakal ini juga amal hati. Baik amal-amal perbuatan fisik seperti salat, kemudian puasa, kemudian membantu orang lain, kemudian pergi haji, umrah, dan lain sebagainya, amalan-amalan fisik, atau amalan-amalan harta seperti zakat dan sedekah, dan amal apapun, semua amal itu bisa mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika derajat seorang muslim itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhiratnya. Yang pasti akhirat. Kalau dunia bisa saja Allah uji. Allah sudah angkat derajatnya, Allah muliakan, tapi Allah uji dengan beberapa ujian. Seperti para nabi dan rasul, mereka diangkat oleh Allah derajatnya, tetapi justru di dunia diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ujian demi ujian demi ujian demi ujian demi ujian bagi mereka orang-orang yang saleh di dunia. Namun untuk di akhirat
keturunan saya supaya wafat di medan perang syahid, masuk surga. Namun Nabi SAW mendoakan dengan doa yang sama, Allahumma sallim wa ghannim, ya Allah selamatkan, menangkan. Kemudian berangkatlah Abu Umamah bertempur di medan perang dan selamat dan menang, dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian perang yang ketiga, Abu Umamah pun datang kepada Nabi, minta doa lagi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa syahid di jalan Allah, mati, saya ingin syahid. Karena bisa saja perang, luka, cacat, tapi belum meninggal. Nah, beliau ingin saya meninggal saja, biar selesai urusan ini. Sudah saya meninggal dan saya surga, selesai. Saya ingin masuk surga, nggak ada lagi kemauan saya di dunia ini. Dan itu dulu sahabat begitu. Mereka memang berlomba untuk cepat selesai hidup di dunia dan langsung masuk surga. Kalau dulu bisa, dengan caranya dengan perang, dengan jihad. Kalau sekarang nggak bisa. Kita apalagi di Indonesia tidak ada medan jihad, tidak ada. Seandainya ada dari bapak ibu nih yang mau cepat masuk surga, mau cepat bahagia di akhirat, pengen cepat, ya caranya tuh jihad zaman dulu. Datang aja ke medan perang, meninggal di sana, selesai urusan. Sudah tidak lagi mikirkan hiruk pikuk dunia. Jamin surga, udah. Itu janji Nabi SAW. Dikubur bahagia. Cuman itu dulu. Sekarang di Indonesia lagi tidak ada peluang untuk itu. Nah, Abu Umamah ingin seperti itu. Ingin seperti itu. Dan bukan hanya Abu Umamah sebenarnya. Kalau kita lihat dari kisah-kisah sahabat itu. Banyak sekali sahabat yang ke medan perang itu, udahlah saya ingin wafat fisabilillah. Saya mau masuk surga. Udah selesai, saya ingin membayangkan bagaimana nikmatnya alam kubur, bagaimana nanti nikmatnya taman-taman surga dalam kubur, bagaimana nikmatnya nanti di surga diberikan oleh Allah rizki, diberikan oleh Allah semua yang kita mau. Bahkan para syuhada itu ya, mereka roh-rohnya itu yurzaqun, roh-roh mereka itu diberikan rizki oleh Allah, diberikan tempat yang spesial. Orang-orang yang syahid itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian sangka orang-orang yang wafat di jalan Allah syahid itu mereka wafat, mati begitu saja. Tidak. Mereka itu hidup ahya, tapi kalian tidak merasakannya. Yakni mereka pindah dari fananya dunia, letihnya, peningnya dunia, beratnya dunia, sakit-sakitnya dunia, lemah-lemahnya dunia, bosan-bosannya dunia, pindah ke sebuah kehidupan yang abadi, yang nikmat, yaitu pada alam barzakh yang penuh dengan nikmat sebelum surga. Makanya sahabat itu sangat menanti itu, wabil khusus ya, wabil khusus sahabat-sahabat yang fakir-fakir yang ada di belakang masjid, yang disebut dengan ahlus suffah. Itu mereka itu tidak ada yang ditunggu dalam hidup mereka itu. Selain mereka belajar dengan Nabi, yang kedua yang mereka tunggu jihad. Kalau udah jihad panggilan, berangkat. Dan rata-rata mereka itu ingin ikut, ingin wafat di sana. Dunia susah, fakir miskin, nyari uang tidak bisa, maka langkah cepat ingin masuk surga, jihad. Itu dulu sahabat begitu. Kayak Abu Umamah sudah ingin segera masuk surga. Ini kita juga ingin sebenarnya masuk surga, segera masuk surga. Caranya apa? Ya, caranya nanti di sini diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Abu Umamah sudah ketiga kali beliau minta untuk didoakan syahid dan masuk surga. Tamam? Tapi pada Allah, Nabi berdoa dengan doa yang sama saat pertama kedua, yaitu doanya Allahumma sallim wa ghannim, ya Allah selamatkan dan menangkan. 3 kali minta syahid, tidak didoakan syahid, didoakannya menang selamat, menang selamat. Akhirnya Abu Qatadah pun menang dan selamat, selamat dan menang, mendapatkan harta rampas.
Di kali keempat, Abu Qatadah datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Abu Qatadah, saya sudah minta berdoa, minta engkau berdoa ya Rasulullah, yakni supaya saya syahid di medan perang. Itu doa saya minta, engkau doakan. Tapi engkau selalu doakan saya menang, selamat, menang, selamat, menang, selamat, menang. Sekarang saya tidak minta doa itu lagi. Saya nggak minta doa itu lagi. Saya sekarang ingin minta amalan supaya saya cepat masuk surga. Saya minta amalan supaya saya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Apa amalannya ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, alaika bis-siyam fa innahu la adla lahu, atau dalam riwayat la mithla lahu. Kata Nabi, wahai Abu Umamah, puasalah, karena puasa tidak ada bandingannya. Jadi subhanallah, ternyata Nabi mengganti niat syahid dari Abu Qatadah, ingin Abu Umamah, ingin syahid, gantilah dengan puasa. Perbanyak puasa, maka engkau pasti masuk surga. Begitulah kurang lebih. Jadi kita tidak bisa syahid mungkin dengan medan perang. Kita semua kaum muslimin mau perang di mana? Tapi ada pengganti di sini yang Nabi berikan kepada Abu Umamah, yaitu saum, yaitu siam, yaitu puasa. Nah, puasa yang mana? Semua puasa tentunya. Puasa yang fardu lebih utama. Ini puasa Ramadan ini utama. Lebih baik puasa Ramadan ini dari semua puasa yang ada, puasa sunnah. Ini puasa sedang kita lakukan ini. Nah, puasa ini la mithla lahu, kata Nabi SAW. Ini tidak ada bandingannya amalannya. Yakni tidak ada bandingannya, maksudnya pahalanya besar. Jadi Abu Qatadah, Anda ingin dapat pahala besar syahid, kemudian takdirnya Anda tidak syahid, maka puasalah. Nah, pahala puasa itu juga besar. Anda bisa mendapatkan nikmat yang besar di akhirat nanti dengan puasa Anda. Anda bisa dapat, wahai Abu Umamah, gitu ya kurang lebih ya, maknanya Anda bisa mendapatkan derajat yang tinggi dengan puasa yang Anda lakukan, wahai Abu Umamah. Kurang lebih maknanya begitu arahnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, la adlalahu, tidak ada bandingannya. Nah, itulah kenapa puasa itu berfungsi menghapus dosa, mengangkat derajat. Karena memang puasa itu Nabi yang langsung sampaikan la adlalahu, la mithlahu, ibadah yang tidak ada bandingannya keutamaan. Haji bagus, mulia, tapi tidak semua orang bisa haji. Tidak semua orang bisa rutin melakukan haji. Nabi pun haji 1 kali dalam seumur hidupnya. Sahih. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Ramadan, dan Ramadan pasti kita bisa lakukan dalam keadaan yang sehat tentunya, yang tidak safar Ramadan. Maka puasa Ramadan adalah ibadah yang baik, ibadah yang mulia, ibadah yang yakni kita sanggup lakukan Ramadan ini. Sekarang semua lagi berpuasa ini. Kita bersyukur kita bisa melakukan sebuah amalan yang la mithla lahu, yang tidak ada bandingannya, la adlalahu, tidak ada padanannya, yaitu puasa. Nah, termasuk puasa sunnah. Termasuk puasa sunnah. Puasa sunnah juga merupakan hal yang mulia. Di antaranya puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah ini, seperti yang ada dalam hadis di hadapan kita ini, fungsinya sebagai penghapus dosa. Dan dosanya dosa yang silam dan dosa yang akan datang lagi. Itu subhanallah, itu sekelas puasa sunnah. Arafah, bagaimana puasa Ramadan? Bagaimana dia tidak menebur dosa-dosa? Bagaimana Ramadan tidak menghabiskan dosa-dosa itu? Makanya wajar kalau orang Ramadan dia selesaikan dengan baik dengan puasa, dia keluar dengan suci bersih seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Itu wajar, saking besarnya pahala puasa.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis qudsi keutamaan puasa. Banyak keutamaan puasa. Keutamaan puasa yang pertama, ya, pertama keutamaan puasa itu diantaranya adalah kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan menentukan pahalanya. Ini maknanya apa? Maknanya para ulama menjelaskan. Kata ulama begini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab Al-Hambali, kurang lebih pendapat atau paparan mereka mengenai hadis ini, kata mereka adalah begini, bahwa ibadah lain itu pahalanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah disebut, barang siapa bersedekah fisabilillah, satu butir, satu kali sedekah bagaikan satu benih yang tumbuh. Kemudian benih itu tumbuh ranting, 7 ranting. Kemudian setiap ranting ada 100 benih baru, yakni 700. Hanya modal satu sedekah fisabilillah lillahi ta'ala diganti dengan 700 kali lipat. Kemudian salat 5 waktu. Kata Nabi SAW, salat jamaah itu pahalanya 21 derajat, 25 derajat, atau 27 derajat. Ada 3 riwayat itu. yakni dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat jamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tilawah Al-Quran, satu huruf itu 10 per huruf, bukan kata, huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Hanya dengan hitungan detik kita bisa meraih pahala 30 hitungan pahala dari tilawah Al-Quran. Bagaimana menit, bagaimana setengah jam, 1 jam, bagaimana khatam Quran yang berkali-kali. Yani tidak terbayang betapa Allah itu murah sekali, dermawan sekali membalas amal kita yang kecil, yang remeh. Itu disebutkan pahalanya. Pahala dari sedekah tadi, dari salat berjamaah tadi, pahala dari tilawah Al-Quran tadi, disebutkan, nominalnya disebut. Kemudian pahala dari kebaikan-kebaikan secara umum, amal-amal umum. Itu kata Nabi SAW di dalam hadis, al-a'mal, amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya 10 derajat. 10. Makanya salat kita ini 5 waktu, tapi diganjar oleh Allah bagaikan salat 50 waktu. Itu ada dalam penjelasan mengenai Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi SAW menerima perintah salat. Awalnya 50, kemudian diringankan oleh Allah jadi 5 salat. Dulu umat terdahulu 50, umat Nabi Musa 50, umat terdahulu. Nabi Muhammad 5. Tapi dengan dikurangi 5, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pahala bagaikan 50 salat. Kenapa? Karena 5 salat itu sama dengan 50 kali salat dikali 10. Nah, ini amal secara umum. Ini adalah sebuah kelipatan pahala secara umum dikali 10. Jadi kalau salat jamaah tadi 27 atau 25 dikali 10, 250. Itu satu kali salat. Kalau kali 5 salat berarti adalah 1250 pahala satu hari kita salat berjamaah di masjid. Bagi yang laki-laki, yang ibu-ibu yang tepat waktu di rumah. Yani betapa banyak kumpulan-kumpulan pahala. Belum salat sunnahnya, belum zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih, itu memenuhi langit dan bumi pahalanya. Subhanallah wa bihamdih juga dalam riwayat memberatkan timbangan amal kita. Yani betapa besar dan banyak pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Qur'an Al-Karim. Tapi beda untuk as-shaum atau as-siyam, tidak disebut kadarnya. Makanya kata para ulama tadi yang Anda sebutkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Rajab rahimahumullah, kata mereka semua kurang lebih maknanya bahwa Allah tidak menyebut nilai jumlah pahala,
artinya sangat besar pahalanya. Sangat besar, saking besarnya tidak disebutkan oleh Allah berapa jumlahnya. Tapi besar sekali, besar sekali. Bersyukur masuk Ramadan, bersyukur masuk Ramadan. Yang sudah wafat saudara kita, keluarga kita, ayah ibu kita, tante kita, kakek kita, paman kita wafat. Mereka tak berkesempatan menumpuk pahala ini, nggak bisa lagi. Kita bantu mereka dengan sedekah, kita bantu mereka dengan doa. Ya, kita bantu, tapi mereka tidak bisa lagi meraih pahala yang besar yang tadi Anda sebutkan. Udah putus. Makanya orang yang hidup itu bisa menumpuk pahala jauh lebih banyak daripada yang mayit. Kita yang masih hidup ini masih diberikan oleh Allah kesempatan. Apalagi masuk ke bulan Ramadan. Kebaikan berlapis, kebaikan berlapis, kebaikan. Ini yang di hadapan kita ini puasanya puasa Arafah, puasa sunnah. Itu bagaimana puasa Ramadannya? Jadi keutamaan Ramadan yang pertama, pahalanya tidak diketahui berapa, menunjukkan agung dan besarnya nilai yang akan Allah berikan kepada kita yang berpuasa. Dengan syarat jangan dirusak puasanya, jangan marah, sabar, begitu. Jangan lihat yang macam-macam, juga jangan bicara yang macam-macam, sabar, jalani puasa ini. Orang khilaf, wajar, manusia khilaf. Kadang manusia kita lihat salah, tapi dia ada maksud lain, dia ingin berbuat baik kepada kita. Yani husnul dzan kepada orang, husnul dzan. Yani jangan banyak masalah di bulan puasa ini. Ini kita di bulan mulia, bulan agung. Rasakan ini bulan yang baik. Ibadah puasa dan pahalanya besar. Kalau mau dapat pahala sempurna puasa, lakukan puasa dengan baik. Itu fadilah pertama, pahalanya besar. Fadilah puasa yang kedua, apa fadilah puasa yang kedua? Puasa itu, kata Nabi SAW, la khudufu fammis sa'imi ahabbu ila Allah min rihal misk. Bau, ya, aroma tidak sedap dari mulut seseorang yang puasa. Coba antum bayangin ya Allah, karena baca hadis ini gimana gitu ya, sedih gitu. Bau mulut yang orang tidak suka, manusia tidak suka, sebab puasa, tapi lebih dicintai oleh Allah dari wangi-wangi kasturi. Betapa sayangnya Allah dengan orang yang puasa, sayang sekali, sampai sesuatu yang mungkin buruk di mata manusia menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia, kata Nabi, yada'u syahwatahu, yada'u ta'amahu wa syarabahu billah, yani min ajli, kata Allah. Yani karena dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Min ajli, kata Allah, untuk lillah, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang puasa harus dengan iman, ya, harus dengan keyakinan ini perintah Allah. Ini bukan program puasa nasional Indonesia, bukan. Jangan kayak anak kecil, jangan kayak anak SD. Puasa semua sahur bersama-sama, nanti buka bersama-sama. Ini puasa anak SD, nggak begitu. Puasa itu dirasakan dari mulai subuh sampai isya. Ini saya puasa, ini saya harus lakukan yang baik, yang benar. Dan kita tuh dari jam 5 sampai jam 6 itu tercatatnya ibadah panjang, Bapak Ibu saudara. Ibadah panjang, ibadah statusnya tuh ibadah berjalan, ibadah berjalan terus, itu puasa. Sehingga ada hal yang buruk menurut manusia disebabkan puasa, yaitu bau mulut, ya, buruk bagi manusia. Sebab apa? Puasa. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dicintai daripada kasturi. Yani ini menunjukkan keutamaan puasa dan menunjukkan Allah sayang sekali kepada orang-orang yang berpuasa. Itu fadilah puasa yang kedua. Fadilah puasa yang ketiga. Puasa itu bisa menjadi penyempit jalur syaitan. Dan Allah gak suka sebenarnya dengan syaitan. Allah melaknat syaitan. Dan Allah gak suka dengan hamba-hambanya yang mudah tergoda dengan syaitan. Allah akan salahkan mereka. Di Al-Quran disebutkan bagaimana nanti syaitan itu dengan manusia itu
saling menyalahkan, bahkan manusia yang menyalahkan syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru, di surat Ibrahim itu ada ayat itu, yang mana akan terjadi diskusi di mana manusia akan protes kepada syaitan. Syaitan, gara-gara engkau ganggu saya jadi lalai, saya jadi tergelincir. Nah, kata syaitan, nah, tidak. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu memberikan janji kepada kalian, sudah ada janjinya. Janji surga, ampunan, janji akan mendapatkan rahmat, janji akan diberikan oleh Allah ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Ada janjinya, Allah sudah kasih ke kamu, kata syaitan. Kamu sudah tahu. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ada janjinya kan, kamu tahu di dunia. Allah janji akan masukkan kamu ke surga. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya saat itu janjikan kamu sebuah janji, tapi saya emang tetap bohong. Saya tengaku di akhirat. Fa akhlaftukum. Saya janji, tapi janji saya itu janji palsu. Ya, saya janji palsu. Jadi saya, jangan salahkan saya. Ini masalahnya kalian aja yang mau ikut saya. Ya, kalian aja yang mau ikut saya. Akhirnya manusia itu sudah dia tidak bisa lagi membela diri. Ya dia salah. Artinya manusia itu yang ikut syaitan, Allah benci dengan mereka. Kita udah dikasih iman, dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk, dikasih mata, pendengar, dikasih nikmat, dikasih musibah, dikasih kematian saudara, kematian keluarga, semua dikasih. Kok nggak taubat-taubat itu? Sampai kapan istighfar, nggak taubat-taubat? Selalu dunia. Allah nggak suka dengan orang seperti itu. Apalagi kufur, nggak mau mengakui adanya Tuhan. Allah nggak suka orang seperti itu. Itu sebabnya syaitan. Nah, kalau orang berpuasa, maka orang itu telah mempersempit jalur syaitan. Maka Allah suka dengan orang berpuasa. yakni orang berpuasa itu dia mendekatkan diri kepada Allah lebih dari yang tidak puasa. Pasti lebih, sebab dia sedang mengunci pintu syaitan atau menyempitkan pintu syaitan. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, syaitan itu dia jadi atau dia lari atau dia mengalir di aliran darah manusia. Ini ada dalam aliran darah kita. Artinya dekat sekali. Setiap orang dekat. Dibisikkan sedikit, keluar marah. Dibisikkan sedikit, keluar banyak kata-kata yang buruk. Na'udzubillah. Astagfirullah. Kita semua lalai kita. Itu syaitan. Semua ini nggak ada yang bebas dari gangguan syaitan. Kecuali Nabi, para Nabi dan Rasul. Semua kita, termasuk anak, termasuk antum semua. Pengurus apa, kiai segala macam semua. Syaitan bisikkan. Saking halusnya bisikan syaitan, terkadang kita nggak sadar kita melakukan sebuah salah. Allah istighfar, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita. Nah, kita melakukan kesalahan sebab syaitan membisikkan, saking dekatnya dengan kita. Nah, bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya, kata Nabi SAW, fadayyitu, sempitkan masalikas syaitan, jalur-jalur syaitan, bil ju'i bis sawmi, sempitkan jalur mereka dengan rasa lapar, tapi bukan lapar yang tidak ada syariatnya, bukan lapar sembarangan. Bil ju'i bis sawmi, dengan rasa lapar, yaitu laparnya orang berpuasa. Yakni tidak semua rasa lapar bisa menjadikan penyempit syaitan. Banyak orang yang karena lapar bermaksiat. Banyak yang orang karena lapar marah-marah. Tapi kalau laparnya lapar as-sawm, rujuu bis-sawm, maka lapar itulah lapar yang menyebutkan gangguan syaitan. Jadi kita melakukan sebuah usaha ibadah yang namanya puasa, usaha menyempitkan jalur syaitan. Allah suka ini puasa. Yang lainnya enggak. Antum kira haji menyempitkan jalur syaitan? Enggak. Haji tidak. Makanya ada larangan di situ, jangan A, jangan B, jangan C. Ingat-ingat yang haji, la rafat, wala fusuq, wala jidal, jangan bertengkar, jangan kata kotor, jangan macam-macam. Haji ada aturannya supaya terjaga ibadahnya. Karena di haji nafsu, syahwat
kemauan untuk maksiat masih ada. Ya, sedangkan untuk puasa, ya satu-satunya ibadah yang paling kuat untuk melemahkan nafsu yaitu puasa. Sholat juga bisa menahan tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi puasa itu di atas itu. Puasa itu di atas ibadah lain dalam proses melemahkan gangguan syaitan. Tadi anak sampaikan, kata Nabi, "Wadayyiqu masalika syaitan bil jumur." Sempitkan jalur-jalur syaitan dengan lapar. Lapar apa? Bil ju'i bisyam. Lapar yang muncul disebabkan puasa. Nah, 3 keutamaan puasa ini. Paling tidak 3, masih banyak keutamaan lain, tapi paling tidak 3. Yang pertama, puasa itu pahalanya Allah yang membayar tanpa diketahui berapa jumlah, tidak tahu kita. Yang kedua, puasa itu hal yang terburuk, yang buruk yang keluar dari orang puasa, bau mulutnya itu Allah cintai. Allah lebih suka pada bau mulut itu daripada dari wangi kasturi. Subhanallah. Dan Allah cinta sekali dengan mereka yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, Allah juga cinta kepada mereka yang berpuasa sebab mereka sedang mempersempit jalur-jalur syaitan. Yani dia akan menuju kepada Allah lebih banyak daripada dia menuju kepada syaitan karena sudah dipersempit oleh mereka jalur syaitan. Nah, inilah puasa. Jadi puasa ini bukan ibadah yang sembarangan, harusnya dicintai. Apalagi Ramadan ya, Anda bicara khususnya Ramadan. Ramadan sudah tidak ada alasan lah seorang muslim itu tidak berpuasa. Nah, kembali ke hadis ini. Ini hadisnya tentang puasa Arafah. Nah, puasa Arafah di sini terbukti betapa puasa ini berfungsi sebagai amal yang besar, ya, yaitu penghapus dosa. Dan dosanya itu adalah dosa di tahun yang silam dan tahun yang akan datang. Ini kenapa bisa menghapus 2 tahun yang 2 dosa ini, tahun yang akan datang dan yang silam? Sebab pertama puasanya tadi. Memang puasa itu ibadah yang mulia. Yang kedua, harinya hari yang mulia. Jadi tergabung di sini antara amal yang paling mulia, yaitu amal yang termasuk mulia, di antara amal yang cukup mulia, yaitu siam. Tadi sudah Anda jelaskan kenapa mulia. Juga bahkan tadi dari hadis Abu Umamah, puasa ini bisa mengganti orang yang ingin meninggal masuk surga syahid, tidak dapat syahid, ganti dengan perbanyak puasa. Ya, ibadahnya sendiri sudah Masya Allah. Kemudian harinya itu Masya Allah, hari Arafah. Arafah itu tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu masuk kepada hari-hari terbaik sepanjang tahun. Hari-hari terbaik sepanjang tahun adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Wa layalin ashr maknanya adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu hari-hari terbaik. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih baik dari Ramadan siangnya. Siangnya. Jadi orang yang beribadah di siang hari, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, itu lebih baik daripada Ramadan. Tapi malamnya, orang yang ibadah malam hari Ramadan dengan malam hari 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih baik malamnya. Lebih baik malamnya. Kalau siangnya Ramadan lebih baik. Tadi Zulhijjah. Kalau malamnya kita lebih baik. Jadi Zulhijjah itu juga adalah hari yang baik atau waktu yang baik. Nah, pertemuan antara amal yang baik siang dengan hari terbaik yakni Arafah, di situ Allah tumpahkan ampunan kepada para yang haji. Yang tidak haji dapat juga ampunan, yaitu dengan ampunan lewat puasa tadi, ampunan yang 1 tahun yang silam dan 1 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana sih seseorang itu diampuni dosa yang akan datang? Nah, mungkin Anda udah berkali-kali jelasin. Kita jelasin lagi lah sedikit. Orang diampuni dosanya yang akan datang, sedangkan kita tidak lepas dari dosa. Baik, apa maknanya? Maknanya adalah, ini contohnya banyak di zaman sahabat, tapi waktunya singkat. Jadi Anda langsung jawab saja contoh atau tanda atau cara Allah mengampuni dosa yang akan datang. Bagaimana cara Allah? Yaitu
itu Allah ilhamkan, Allah berikan kepada mereka penjagaan dari dosa besar. Dia tidak melakukan dosa besar. Dia tidak akan mencuri, tidak akan makan yang haram, tidak akan melakukan riba, dia tidak akan membunuh, dia tidak akan menzalimi orang lain, dia tidak akan melakukan hal-hal yang haram, yang zina, minum khamar, tidak lakukan. Itu Allah jaga dia dari dosa-dosa besar. Setelah Allah jaga dari dosa besar, sisa dosa kecil tidak bisa dijaga. Dosa kecil manusia itu pasti akan kena. Yang soleh pasti akan kena dengan dosa kecil. Ini tidak ada penjagaan. Terus gimana? Diberikan oleh Allah ilham untuk istighfar, untuk merasa bersalah. Ketika dia bersalah kepada Allah, langsung keluar kalimat istighfar. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Begitu di Al-Quran. Jika dia melakukan kezaliman pada diri dia sendiri, yang melakukan maksiat kecil, dzakarullah, mereka ingat Allah. Itu tadi ingatan mereka kepada Allah itu ilham, Allah kasih. Ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka semua dosa kecil yang dilakukan menjadi terhapus kembali, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi diampuni kembali, sehingga nollah dia dari dosa-dosa. Sebab Allah anugerahkan istighfar. Itu makna dari diampuni dosa-dosa yang akan datang. Makanya kita bisa melihat diri sendiri lah. Kalau kita masih suka dosa-dosa kecil, lalai-lalai, buang-buang waktu, ya itu tandanya astagfirullah. Masih terus harus banyak minta kepada Allah agar mendapatkan ampunan. Tapi kalau kita dikit-dikit merasa bersalah, kemudian minta maaf, mengalah, terus kalau ada dosa kecil kita nggak mau, atau kita menghindar, kalau kena kita istighfar, maka itu tanda baik bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita terus ya. Ya kita cuma tinggal istiqamah aja. Istiqamah terus, minta kepada Allah istiqamah, sehingga terus di jalan itu tidak berbuat dosa-dosa. Dan kalau terjerumus dosa kecil, kita istighfar. Itu tanda orang yang diampuni dosanya yang akan datang. Demikianlah mengenai hadis hari ini berkaitan dengan puasa Arafah, dan juga ada sedikit tentang puasa Ramadan. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi siang ini, hadis nomor 15 terkait dengan puasa Arafah, Ustaz ya. Baik, sebelum saya bacakan di kolom chat kepada peserta kelas 80 hadis pilihan yang ingin memiliki buku ya, ada buku gratis bisa dimiliki. Sementara ini ada 25 buku gratis, dan khusus bagi peserta aktif silakan cek di kolom chat. Saya sudah kirimkan linknya, silakan isi link di kolom yang ada di kolom chat. Nanti kita akan kirimkan buku 80 hadis pilihan secara gratis. Insya Allah sementara ini ada 25, silakan dilihat di kolom chat. Baik Ustaz, saya bacakan dari kolom pertanyaan dari Bu Siti Sadiah. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih utama di sisi Allah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan? Mohon penjelasan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, anak kecepatan kirim pertanyaan, jadi sudah dibahas sama Ustaz. Ini sebagai gantinya pertanyaannya, apakah bisa dijadikan hujah Ustaz puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Biasanya ada yang melaksanakan puasa secara penuh, yakni tanggal 1 sampai 7 puasa sunnah Zulhijjah, lanjut tanggal 8 Zulhijjahnya puasa Tarwiyah, dan terakhir puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana pandangan ilmu syar'i kalau seperti itu, apakah benar? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Iya. Untuk puasa sunnah di bulan Dzulhijjah
Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10, silahkan saja. Ada hadis bahwa Nabi SAW puasa di 10 hari Dzulhijjah. Namun hadisnya statusnya tidak sekuat puasa Arafah. Tidak sekuat puasa Arafah. Kalau puasa Arafah sudah, yang tadi kita baca itu sudah sepakat ulama, jadi hujjah, jadi dalil bahwa puasa Arafah itu sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, dan pahalanya sudah jelas disebutkan secara tekstual oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang puasa yang lain, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, silahkan saja jika ingin puasa. Itu masuknya adalah kita mengisi hari-hari yang baik itu dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang mulia adalah puasa tadi. Ya, puasa tadi. Tanggal 10, tidaklah, tanggal 10 kan Idul Adha ya. Berarti 1 sampai 9. Silakan diisi 1 9 puasa, tidak mengapa. Tasyrik gitu. Tasyrik nggak boleh, 11, 12, 13 kan nggak boleh. Iya. Jadi dari 10 sampai 13 nggak boleh. Jadi 1 sampai 9. Kalau mau diisi puasa silakan. Di kitab Fikih Said Sabil itu ada tuh penjelasan bahwa Nabi SAW berpuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi sekali lagi ya, kekuatan hadisnya tidak seperti hadis yang tanggal 9. Cuman kalau mau amalkan silahkan. Tidak apa-apa karena puasa bagian dari amal yang cukup mulia. Nah, wallahu. Baik, selanjutnya dari Ibu Rusda. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, di bulan puasa orang beramai-ramai mencari pahala, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih di masjid, termasuk ibu-ibu. Bagaimanakah pahala ibu-ibu yang sholat tarawih sendiri di rumah? Syukran Pak Ustadz. Tambah lagi Pak Ustadz pertanyaannya, bagaimana juga ibadah iktikaf ibu-ibu yang dilakukan di masjid di bulan puasa? Nah, untuk ibadah tarawih di masjid tidak apa-apa Bu, silahkan. Ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi SAW wafat. Beliau memanggil budaknya atau ya, mantan budaknya, namanya Zakwan, untuk menjadi imam. Saat itu sepengetahuan anak bukan di kota Madinahnya, tapi agak luar dari Madinah. Nah, Aisyah memanggil Zakwan, jadi imam ente. Terus umumkan ke yang lain bahwa kita akan sholat tarawih berjamaah. Gitu ya. Maka imamnya adalah Zakwan. Kata Zakwan, saya tidak hafal Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, silakan buka mushaf. Buka mushaf, baca dari mushaf. Nah, itulah riwayatnya, yakni Aisyah radhiyallahu anha sempat mengajak orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha di belakang. Itu masalah sholat tarawih berjamaah. Jadi silahkan ibu-ibu yang ingin sholat tarawih berjamaah, tidak ada halangan sama sekali. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, Anda ingin sampaikan ada 4 sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Nah, apa aja? Ada 4. Dulu ya, ada 4. Yang susah dulu, yang susah. Yang susah kalau kita lagi kepanasan minta air. Namanya apa? Istisqa. Ya, 1. Yang kedua, kalau kita tiba-tiba siang-siang gelap, hilang mataharinya. Namanya? Salat gerhana. Gerhana. Atau malam tiba-tiba mataharinya hilang. Gerhana. Kedua nih, sisa 2 lagi. Ayo, ini gampang 2 ini. Idul Fitri sama Idul Adha. Hah? Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, 1 hitungannya. Sisa 1. Ayo. Tarawih juga. Tarawih. Ini yang lagi kita bahas. Tarawih itu 4 sholat sunnah yang anjurannya jamaah. Anjurannya jamaah. Nampak? Anjurannya jamaah itu. Kan Nabi tidak jamaah kecuali sedikit. Nah, kalau kita sholat di rumah akan lebih panjang dari sholat di masjid, silakan sholat di rumah. Gitu. Paham ya? Nah, ada di masjid males sholatnya surat-surat pendek kan yang gitu.
inna anzalna, habis inna anzalna nanti turun lam yakunil ladina kafaru, turun lagi misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, turun lagi, turun sampai An-Nas. Nah, cepet-cepet lagi. Misal, anak nggak mau, anak mau sholat sendiri aja, bacanya dari, misalnya dia hafal Qurannya, baca dari Al-Baqarah juz 1, juz 2, juz 3. Kalau hafal dia hafal, kalau enggak dia lihat gitu. Dia ingin semalam sejuz, boleh enggak dia sholat sendiri di rumah? Lebih baik kalau dia seperti itu, lebih baik. Karena Nabi SAW itu sholat sendiri karena beliau ingin lebih panjang. Dan sahabat nggak bisa ngikutin beliau. Kita nggak akan bisa. Makanya beliau sendiri. Nah, ketika beliau keluar bersama sahabat, itu 3 kali ya. Nah, sholat yang pertama dipendekkan. Sama Nabi dipendekkan hanya sampai 1/3 malam, jam 11. Pendek itu hitungannya. Sahabat waktu itu protes, ini hadis Abu Dzar ya. Sahabat komplain lah istilah kita. Ya Rasul, bukan komplain, minta tambah lah. Ya Rasul, ya Rasulullah, masih jam 11, masih sore, kita sholat lagi. Kemudian kata Nabi SAW, akhirnya keluarlah hadis, man sholla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu salatul laili kulli. Barang siapa orang yang sholat tarawih yani bersama imam, maka sampai selesai, maka dia dianggap sholat sepanjang malam. Walaupun sama imamnya hanya sampai jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, maka dia dianggap sepanjang full. Makanya saat itu Nabi tidak mau lagi. Sudah sampai jam 11 segini cukup. Kalian jangan minta lagi, karena sudah sama imam. Selesai. Cukup. Nah, ya begitu. Karena Nabi kalau keluar bersama sahabat, dipendekkan sholatnya. Kalau sendiri, itu bisa sampai pagi. Bisa sampai pagi. Bahkan ulama itu berbeda pendapat ya. Apakah Nabi itu tidur di malam Ramadan atau nggak tidur? Itu panjang itu pendapatnya. Terutama 10 malam terakhir. Nabi tidur nggak? Imam Nawawi mengatakan Nabi nggak tidur 10 malam terakhir. Full nggak tidur. Tadarus, qiyamul lail, sama bertemu Jibril. Tadarus dengan Jibril. Nggak ada waktu tidur. Ya ini, Masya Allah. Nggak kebayang sepanjang malam. Jadi kalau Nabi keluar, sahabat ngikutin Nabi, nggak bisa, nggak akan kekejar. Nah, jadi sholat tarawih, akhirnya fatwanya sholat tarawih adalah dianjurkan berjamaah dan dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in dan para ulama itu jamaah. Makanya anjurannya termasuk 4 tadi, sholat Id, 2 Id, sholat gerhana, istisqa dan tarawih. Dianjurkan jamaah. Berarti ibu-ibu sebagaimana ibu-ibu dianjurkan Id sholat berjamaah, silakan tarawih sholat berjamaah di masjid, tidak ada masalah di sini. Nah sekarang i'tikaf di masjid. Bagaimana i'tikaf di masjid? Silahkan i'tikaf di masjid berdasarkan hadis dari istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna jami'an. Ya, Aisyah radhiyallahu anha juga i'tikaf di masjid, tapi mereka pakai tenda dulu biar ketutup. Kalau sekarang kan kita udah ada pembatas ya, ini batas perempuan di atas laki-laki, atau belakang perempuan depan laki-laki. Jadi tidak apa-apa. Dulu juga para wanita mereka sholat i'tikaf di masjid, tapi tadi itu ada batasnya, ada pembatas sehingga tidak tercampur dengan yang laki-laki. Nah jadi silakan i'tikaf, silakan tarawih, silakan umum. Afwan Ustadz, berarti sholat tarawih perempuan di rumah boleh lihat mushaf ya Ustadz? Ya, kalau yang di rumah mau sendiri Boleh. tadi, ya boleh. Tadi kan yang sendiri, tapi syaratnya apa Bu? Biar bisa dapat suratnya lebih panjang. Ya, lebih betul bacaannya gitu Ustadz. Ya, kalau di rumah itu harus lebih baik dari yang di masjid. Ya, Ustadz. Jangan dibalik. Di masjid panjang, di rumah aneh. Salah itu. Yes. Ya, jadi yang mau di rumah, yang mau di rumah harus lebih baik yang dari yang di masjid. Allah. Wa'iyyak. Baik, masih ada satu pertanyaan yang saya bacakan dulu di kolom pertanyaan dari Ibu Ena. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya mau tanya, ketika melakukan sholat sunnah atau mengaji ternyata ada orang yang meminta tolong karena sakit, apakah saya melakukan sholat tarawih atau mengaji dulu atau menolong orang tersebut?
ini kalau seperti ini dahulukan menolong jika memang urgent. Kalau urgent atau apa tadi itu penting, lakukan pertolongan dulu. Kalau tidak penting, bisa diakhirkan setelah mengaji atau tarawih, akhirkan. Seperti itu caranya. Ini juga ada kisah ini. Ada di zaman Nabi ada sahabat. Nah, lupa nama sahabatnya, tapi beliau mengaji aja waktu duha, mengaji aja di masjid, mengaji terus, menyendiri mengaji saja, tidak peduli dengan tetangga sana sini. Terus ditegur oleh sahabat yang lain. Saya juga lupa yang menegur ya, Pak Hurairah, Pak Abbas, ditegur bahwa ini tuh tidak baik, ini nggak baik. Anda ibadah aja sendiri, tidak peduli dengan lingkungan kanan kiri. Gitu. Jadi kalau tidak ada halangan kanan kiri, tidak ada keperluan, silakan ibadah. Tapi kalau kanan kiri ada keperluan, ada yang wafat, gitu ya, ada yang sakit, emergensi, nah kita dahulukan yang itu. Dahulukan yang mana? Yang bantuan tadi, hamba Allah kita bantu. Man farraja an mu'min karbatan farajallahu lahu karbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, membuka jalan atau membantu permasalahan muslim di dunia, maka Allah akan bantu permasalahannya di akhirat. Satu bantuan antum buat muslim di dunia, satu bantuan antum di akhirat untuk antum dari Allah. Itu kita betul banget kalau bantuan di akhirat untuk dibantu oleh Allah. Nah, kalau mau bantu di akhirat dibantu Allah, dimudahkan urusannya. Al-an, sekarang mudahkan urusan manusia. Makanya jangan meremehkan ya, untuk bantu manusia itu jangan remehkan. Itu juga punya poin yang penting. Apalagi sudah emergensi. Makanya kalau sudah emergensi atau penting, gak apa-apa kita bantu beliau, terus kita minta doa, ya Allah, saya bantu beliau, tolong sempatkan saya mengajinya dan sempatkan saya tarawihnya. Minta supaya waktunya diberkahkan. Demikian Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Sama aku. Baik, saya buka sisi tanya jawab langsung. Ada Ibu Pamariah, silakan yang mau bertanya, silakan Bu. Ya, mau buka mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ustaz, anak kan tarawihnya di rumah. Nah, terus witirnya sebaiknya setelah tarawih atau setelah anak salat tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, caranya gimana? Doanya apa aja Ustaz? Beda itu aja. Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Ini kita bersyukur sebenarnya masih bisa Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau bisa umroh. Udah nikmat sekali. Mudah-mudahan suatu saat bisa masuk Ramadan lagi, bisa umroh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholat tarawih di rumah. Kalau ibu sholat tarawih di rumah, terus ibu tidur, bangun lagi, maka witirnya di belakang kan. Nanti setelah bangun tidur, sholat terus witir. Ya Bu, jadi sholat aja dulu 2, 4. Jadi 4 kali 2, 8 rakaat. Tambah lagi, ibu mau tambah lagi 2 lagi, jadi 10. Silakan. Nanti ibu tidur, bangun lagi jam 2, jam 3, sholat lagi, silakan nanti witirnya. Begitulah yang dilakukan di Makkah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang pernah umroh Ramadan ya, 10 malam terakhir khususnya itu begitu ya, diakhirkan witir, yakni sholat dulu, terus nanti selesai, pada isya selesai sampai jam misalnya jam 10, terus setengah 11, nanti lanjut lagi jam 3, belum witir itu, belum witir, nanti witirnya jam 3, jam 2, jam 3, sampai jam 4. Nah, begitu Bu, silahkan seperti itu. Terus apalagi tadi Bu? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, doanya apa
apa aja gitu. Ya, untuk sebenarnya gini, Lailatul Qadar itu didapati oleh semua orang yang ibadah malam itu, siapa saja. Ya, semua yang ibadah malam itu, maka ibadahnya akan tertulis 1000 kali lipat bulan, 1000 bulan. Artinya dia seolah-olah bertambah umurnya dan amalnya selama 83 tahun. Jadi kalau ibu Komariah misalnya udah menjalankan Lailatul Qadar dengan serius, ya, iktikaf dengan serius selama 10 tahun dan dengan serius ya, dengan baik, maka ibu seolah-olah sudah beramal 800 tahun, 820 tahun. Atau mungkin ada yang sejak dulu umur 20 sudah rajin atau 30 sudah rajin, sekarang umurnya 60. Berarti dari 30 sampai 60 udah 30 tahun dia itu rutin iktikaf. Maka artinya dia itu telah beramal bagaikan umur 2400 tahun lebih. Ya, seperti kemarin Ana bertemu orang, dia iktikaf 10 malam terakhir di Saudi, umroh orang Indonesia. Umroh 10 malam terakhir udah 16 kali. 16 kali. Itu kalau 16-16-nya dia dapat. Dia di sana, beliau di sana. Dan insya Allah pas beliau ibadah di sana turun Lailatul Qadar, berarti 16 kali. Berarti berapa ribu? Seolah-olah umur beliau dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi Lailatul Qadar itu didapat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh iktikaf malam itu, ikhlas iktikaf untuk Allah Azza wa Jalla di malam itu, walaupun hanya cuma sejam 2 jam, nggak ada masalah. Apalagi yang malam itu sepanjang malam dia beribadah, itu subhanallah. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus ya. Yang jelas ikhlas pasti, kalau ikhlas pasti. Ikhlas itu sudah pasti. Nah, sekarang doanya apa? Ada nggak doa biar dapat Lailatul Qadar? Doa umum aja, kita berdoa, ya Allah wafiqna liqiyami Lailatul Qadar. Doanya tuh begitu, ya Allah. Ini doa ini teksnya dari kita ya, bukan teks dari Nabi. Doa dari kita sendiri, dari para ulama. Kalau Anda dengar doa-doa mereka itu dalam mimbar atau dalam doa-doa mereka itu doa mereka itu, Allahumma wafiqna liqiyami Lailatul Qadar, ya Allah izinkan kami untuk mendirikan malam Qadar. Apa maknanya? Maknanya pas malam Qadar saya bangunkan gitu. Jangan pas malam Qadar saya lagi ketiduran gitu. Oh gitu. Ya. Jadi bukan dapat ya, tapi jadikan saya saat malam itu mendirikan gitu. Ketika turun malam itu, jadikan saya sedang kami apa tadi? Ya Allah izinkan kami mendirikan malam Qadar. Oh iya. Nah, jadi maksudnya pas malamnya itu turun, Allah tetapkan kita tuh lagi bangun, Bu. Gitu. Iya. Atau kita tidak lagi safar. Terkadang pas kita lagi safar